Hari ini, pada siang hari ini, kita akan membela Masjidil Aqsa Palestina yang kemarin diperangi oleh Zionis Israel, laknatullah alaih. Ikhwan rahmatullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan untuk lebih biar enak dilihat nanti yang orasi itu di atas. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah. Saudaraku, ayo ikhwan rahimahullah, alhamdulillah pada siang hari ini Jumat yang berkah ini kita bisa berkumpul di halaman alun-alun dan halaman Masjid An-Nur, kota tercinta kita Banjarnegara. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah itu merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka cinta Indonesia untuk Palestina, di mana itu adalah salah satu kesadaran diri kita untuk membela saudara kita yang tertindas oleh bangsa Yahudi Israel. Takbir. Izinkan kami selaku penata acara akan membacakan susunan acara yang akan kita lewati pada siang hari ini, dan kita berharap mudah-mudahan acara kita bisa berjalan, kita damai sesuai apa yang kita harapkan nanti. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Kapolres Banjarnegara yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan acara siang hari ini. Dalam pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat adalah orasi, kemudian yang keenam pembacaan doa, serta yang terakhir adalah penutup. Langsung saja untuk menyingkat waktu, marilah acara pada hari ini aksi damai dukung saudara kita di Palestina, di mana di situ ada Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Kita buka dengan surat Al-Fatihah, liridho illahi ta'ala wa li karomatil awliya ulillah wa li syafa'ati rasulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده
محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى بالقرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan siang hari ini, siang yang diberkahi oleh Allah dengan diturunkan gerimis rintik-rintik di acara kita ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para tabi'in dan umatnya yang selalu mengikuti sunnahnya hingga yaumul akhir. Pada kesempatan kali ini, kami panitia berterima kasih kepada Kapolres Banjarnegara yang telah Al-Aqsa. Semoga terus bisa melayani dan mengayomi masyarakat dan menjadi Polri yang presisi. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, pada bulan ini yaitu bulan Agustus, kita sebagai bangsa Indonesia sedang meluapkan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Rasa syukur ini harus senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya kepada kita semua. Rasa syukur kemerdekaan ini harus selalu kita pupuk dengan peduli pada sesama umat manusia di belahan bumi yang lain yang masih terjajah, yaitu bangsa Palestina. Pekan-pekan terakhir, masyarakat Gaza Palestina diserang oleh militer Zionis Yahudi Israel sehingga mengakibatkan korban jiwa dan harta. Kementerian Palestina menyebutkan 44 orang syahid, termasuk 15 orang anak, 360 lainnya luka-luka. Selain itu, agresi ini juga mengakibatkan 100 rumah warga hancur dan 1.400 rusak. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh bangsa Indonesia untuk peduli dengan bangsa Palestina yang masih terjajah. Dan di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, masjid kiblat pertama umat Islam yang sampai saat ini takmir masjidnya bukanlah orang Islam, yaitu Zionis Yahudi Israel. Baik, dan kita bantu baik secara material maupun moral dengan simpatik atas nasib bangsa Palestina. Demikian kami dari panitia, dan kami haturkan banyak terima kasih dan kami memohon maaf kepada warga sekitar sini, warga sekitar alun-alun apabila kegiatan kami mungkin merasa tidak nyaman. Tetapi ini adalah komitmen kita sebagai kaum muslimin untuk selalu peduli dengan sesama muslimin yang ada di bumi belahan lain. Sakit tangan, semuanya merasa sakit di bangsa Palestina, kita juga harus senantiasa merasa sakit. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bidang nafdika ya Aqsa, dengan kita tebus Al-Aqsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Para habalah muslimin muslimat rahimakumullah, di kesempatan siang hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan membacakan pernyataan sikap Aqsa Working Group agresi Zionis Israel di Gaza Palestina. Bulan Muharram 1444 Hijriah
nomor 11/01 AWG strip HI strip SE/1/1444 Hijriah. Segala puji dan syukur dipanjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam kita doakan semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah Islam yang rahmatan lil alamin. Zionis Israel bombardir Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina menyebut 44 orang syahid, termasuk 15 orang anak-anak. Sedangkan 360 lainnya luka-luka. Selain itu, agresi ini juga mengakibatkan 100 rumah warga hancur dan lebih dari 1.400 rusak. Zionis mengklaim bahwa serangan ini adalah upaya pencegahan terhadap wilayah kedudukan Zionis Israel. Untuk itu, Aqsa Working Group AWG menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, AWG mengutuk keras sekeras-kerasnya atas agresi Zionis ini. Allahu Akbar. Serangan ini sekali lagi membuktikan bahwa mereka Zionis Israel merupakan rezim zolim yang tersisa yang harus dimusnahkan dari muka bumi. PBB dan seluruh komunitas dunia haruslah bersatu menyeret Zionis Israel untuk diadili di Mahkamah Kejahatan Internasional. Allahu Akbar. Yang kedua, klaim Zionis Israel bombardir Gaza sebagai upaya pencegahan adalah alasan yang mengada-ada. Allahu Akbar. Dan seharusnya tidak boleh direspon dengan bombardir properti dan korban sipil dan anak-anak. Yang ketiga, para pemimpin dunia di seluruh komunitas internasional dituntut untuk merespon kezaliman ini dengan nyata, tidak sekedar gimmick diplomatik, apalagi sekedar standar ganda, atau mengutuk, memberi sanksi dan memboikot Rusia atas invasi ke Ukraina, tetapi membiarkan kezaliman Zionis di Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, kepada pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, Aqsa Working Group menyerukan untuk terus memperkuat bantuan dan dukungan kepada rakyat Palestina dan menghindari sejauh-jauhnya hubungan dengan Zionis Israel, termasuk menolak keikutsertaan tim U19 Israel pada Piala Dunia U20 di Indonesia tahun depan. Karena penolakan itu sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1445 alinea pertama, juga seruan Presiden Joko Widodo pada konferensi OKI tahun 2016 untuk boikot Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Aqsa.
diserukan agar membuka perbatasannya dengan Gaza dan mengizinkan menyalurkan. Yang keenam, kepada rakyat Palestina diserukan untuk terus tabah dan sabar menggelorakan perlawanan terhadap Zionis Israel, karena sejatinya melawan Israel adalah melindungi kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa, Al-Aqsa, akan tetapi harus disadari bahwa perlawanan itu hanya akan berhasil jika persatuan nasional dapat terwujud. Allahu Akbar. Dengan keras tindakan semua pihak yang mendukung atau bersimpati kepada Zionis Israel, pada hakikatnya mendukung ketidakadilan dan melanggar HAM, hak asasi manusia, merupakan sikap yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maaf. Yang mana secara tegas menentang adanya penjajahan di muka bumi ini. Demikian pernyataan sikap ini disampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memudahkan usaha kita. Atas perhatiannya kami doakan jazakumullahu khairan jaza. Al-Aqsa, Al-Aqsa, Bogor 12 Muharram 1444 Hijriah, 10 Agustus 2022 Masehi. Pengurus Pusat Aqsa Wating Group Muhammad Ansarullah, Ketua Presidium AWG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nyong Arab nyanyi dingin ya. Mengarungi samudra kehidupan, kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluh dan darah tak suka di jalan Allah, kan menjadi saksi pengorbanan. Qudwatuna, Al-Quran dusturuna, Al-Jihad sabiluna, Al-Mautu fisabilillah, Asma amanina. Allah adalah tujuan kami, Rasulullah teladan kami, Al-Quran pedoman hidup kami. Jihad adalah jalan juang kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini belajar dia. Lawan Israel, Israel teroris sesungguhnya. Lawan Israel, Israel teroris sesungguhnya. Ayo. Lawan Israel, Israel teroris sesungguhnya. Hatiku hancur kala melihat gadis kecil yang meluk boneka dengan tangis di pipinya. Mendengar tangisannya menggema hingga ke langit dunia. Melihat awan biru yang seketika menjadi kelabu. Mendengar dentuman yang tak syahdu lagi.
Hati mana yang tak bergetar kala melihat saudaranya berduka? Hati mana yang tak hancur kala melihat tangis di pipinya? Kau lihat mereka di sana, lengkap senjata dengan teganya menindas mereka yang tak punya apa-apa, menghilangkan nyawa tanpa iba, menyakiti dengan suka, berhias tangis dan petikan dibuatnya, bersimbah darah bercucuran di tanah, memporak-porandakan bangunan yang tak bersalah. Saudaraku diserang, saudaraku diserang, saudaraku diserang di Palestina sana. Tetapi dengan gigihnya mereka tetap mempertahankan Al-Aqsa tercinta, membalas dengan roket yang terus mengudara. Tak lupa doa yang terus menggema. Palestina, satukan umat Islam dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Palestina, bagaimana aku bisa melupakan kamu ketika rumahmu diruntuhkan bulldozer dengan suara gemuruh menderu, seraya besi petir, serasa pasir dan batu bata dinding kamarku bertebaran di pekaranganku, meneteskan peluh merah dan mengumpulkan debu yang berdarah. Ketika luasnya perkebunan jerukmu dan pepohonan apelmu dilipat-lipat sebesar sabut tangan, lalu di Tel Aviv dimasukkan dalam file lemari kantor agraria, serasa kebun kelapa dan pohon manggaku yang di Indonesia ini, di Katulistiwa ini yang dirampas mereka semua. Ketika kiblat pertama mereka derek dan keroki bagai kelakuan reptilia bawah tanah, dan sepatu serdadu menginjaki tumpuan kening kita semua, serasa runtuh papan rantai, papan suro kami 40 tahun yang lalu. Di bawahnya ada kolam ikan yang air gunungnya bening kebiru-biruan, kini ditetesi air mataku. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu ketika anak-anak kecil di Gaza belasan tahun bilangan umur mereka menjawab laras baja dengan timpukan batu cuma, lalu dipatuhi pergelangan tangan mereka, dipatahi pergelangan tangan dan lengannya. Siapakah yang tak menjerit serasa? Anak-anak kami Indonesia juga yang dizolimi mereka. Tapi saksikan tulang muda mereka yang patah akan bertaut dan mengelurkan rantai amat panjangnya, membelit leher lawan mereka, menyeret tubuh si zalim ke neraka An-Nar Zionis Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bebaskan Palestina. Merdeka. 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 Ketika pabrik tak bernama 100.000 ton sepekan produksi dusta menebarkan di media cetak dan elektronika, menggoyaki tenda-tenda pengungsi, aku pun bersakan doakan kolektif dengan kuat seluruh dan setiap pejuang yang menapaki jalannya, ditembaki dan kini dalam penjara. Lalu dengan kokoh kita baca la haula wala quwwata illa billah. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Tanahku jauh bila diukur kilometer beribu-ribu, tapi azan Masjid Al-Aqsa yang merdu
serasa terdengar di telingaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bidam. Nabdi kaya Aqsa. Birru. Bidam. Nabdi kaya Aqsa. Dengan darah kita, dengan nyawa kita, kita tebus Al-Aqsa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita tahu alasan kita kenapa kita mengadakan aksi damai seperti ini. Bahwasanya kita tahu kisah bangsa Israel dulu nan jauh di sana, bahwasanya ada satu orang khalifah yang diserahkan kunci Al-Aqsa, yaitu Khalifah Umar bin Khattab, yang pada saat itu yang mengadakan perjalanan bersama asistennya dari Madinah menuju Al-Aqsa, karena satu kendaraan dia naiki bergantian dengan asistennya. Sesampainya di Al-Aqsa, tibalah asistennya yang menaiki kendaraan tersebut, yang menaiki tunggangannya. Kemudian di Al-Aqsa sudah ada orang, yakni adalah bernama Patrick Safronius, yang saat itu dia memberikan kunci, ini kunci Masjid Aqsa, kepada yang berada di dalam tunggangannya. Tapi apa kata asistennya? Saya bukan Umar bin Khattab, dia Umar bin Khattab yang ada di bawah. Makanya pada saat itu Patrick Safronius menyerahkan kunci kepada Umar bin Khattab seraya berkata, memang layak dunia ini dipimpin oleh seorang muslimin. Takbir. Aqsa. Hingga sejak saat itu tanah Palestina, Al-Quds dan Masjidil Aqsa menjadi milik muslimin. Setelah itu kemudian dipimpin oleh khalifah-khalifah muslim. Seiring berjalannya zaman dipimpin oleh seorang muslim, khalifah dari kaum muslimin. Kemudian pada saatnya tahun 1860 lahirlah dari turunan Yahudi, lahir seorang anak, di mana anak ini yang mempunyai cita-cita besar ingin mendirikan sebuah negara Yahudi. Siapa dia? Dia bernama Theodor Herzl. Theodor Herzl ini mempunyai mimpi yang sangat besar bagi kaum Yahudi, yaitu ingin mendirikan negara. Padahal saat itu kaum Yahudi dinaungi oleh umat Islam, padahal saat itu dinaungi oleh kaum muslimin. Tetapi ada dua sifat yang tidak pernah terlepas dari turunan Yahudi dan Israel, yaitu apa? Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat itu. Yang pertama adalah serakah, yang kedua adalah pengecut. Jangan sampai kita semua mempunyai dua sifat ini, karena dua sifat ini yang melekat dalam diri orang Yahudi, yaitu apa? Yang pertama serakah, yang kedua Pengecut. jangan sampai dua sifat itu menempel dalam diri kita. Takbir. Allahu Akbar. Setelah itu Theodor Herzl menuliskan dalam bukunya kemudian dia selalu tuliskan cita-cita tersebut. Barang siapa kaum Yahudi yang ingin mendirikan negara, maka akan kami selalu dukung, akan kami berikan bagian kemerdekaan buat kalian kaum Yahudi. Lawan Israel. Israel teroris sebenarnya. Lawan Israel. Israel teroris sebenarnya. Lawan Israel. Israel teroris sebenarnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu tentang Palestina? Apakah sampai padamu berita tentang rumah-rumah yang dihancurkan? Tanah-tanah meratap berpindah tuan, bahkan manusia yang dibuldozer. Apakah sampai padamu berita-berita air mata yang tumpah dan menjelma makan yang hanya sehari sekali, atau listrik yang menyala cuma 4 jam sehari? Apakah sampai padamu berita tentang kanak-kanak
yang tak lagi berbapak, ibu-ibu mereka yang diperkosa atau diseret ke penjara, mereka yang menggenggam batu dengan dua tangan mungil, mereka menghadang tentara Zionis Israel, lalu tangan kaki mereka dipuntungi. Astagfirullahaladzim. Apakah sampai padamu berita tentang Masjidil Aqsa yang halamannya menggenang darah dan tubuh-tubuh yang terbongkar peluru, yang berhasil berhamburan di udara, menyanyikan lagu kematian, menyanyi nadi kejaman yang melebihi fiksi dan semu film-film yang pernah kita tonton di bioskop dan televisi yang biadab yang mendoliminya. Tapi orang-orang di negeriku masih saja menghentikan kening. Palestina? Hah? Apa? Palestina? Untuk apa memikirkan Palestina? Persoalan negeri sendiri banyak menjulang. Mereka bersungut-sungut terpengaruh menuduh pejuang kemerdekaan Palestina yang membela tanah mereka sendiri sebagai teroris. Duhai, maka aku katakan pada mereka, tanpa abai pada semua persoalan di negeri ini, atas nama kemanusiaan, menyalalah. Kita tidak bisa hanya diam menyaksikan pergelaran Nazi sambil mengunyah menu 4 sehat 5 sempurna dan bercanda di ruang keluarga. Kita tidak bisa sekedar menampung pembantaian itu dalam batin atau pura-pura tak peduli. Seorang teman Turki berkata, mereka yang membatasi ruang kemanusiaan dengan batas-batas negara belum mengerti makna kemanusiaan. Wahai Liga Arab, belum tibakah masanya bagi kalian bersatu, berani berhenti mengamini nafsu Amerika yang seharusnya kita taruh di bawah sepatu? Wahai PBB, apakah perserikatan bangsa-bangsa yang itu nyata? Sebab tak pernah kami dengar, tak pernah kami mendengar PBB mengutuk dan memberi sanksi pada Nazi, teroris Zionis Israel yang pongah melucuti kemanusiaan dan keberadaban dari wajah yang tidak malu. Karena sesungguhnya kita bisa melakukan sesuatu, menyebarkan tragedi kecil ini pada hati-hati yang bersih, memberi meski sedikit yang tidak punya, dan mendoakan Palestina. Apakah sampai padamu berita tentang teroris Israel yang kejam itu? Tentang Palestina yang semayam kokoh di hati mereka yang diberi karunia, seperti cinta yang tak bisa kehapus dari penglihatan dan ingatan, air mata, darah, dan denyut nadi. Air mata, darah, denyut nadi manusia lawan teroris Israel. Inilah teroris yang sesungguhnya. Lawan Israel. Israel teroris yang sesungguhnya. Lawan Israel. Israel teroris sesungguhnya. Israel, di mana tadi saya ceritakan bahwa ketika Theodor Herzl ingin mendirikan sebuah negara untuk perjuangan negeri mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian pada saat itu ketika di mulut
Order Hasil ditolak. Dia tidak menyerah pada saat itu hingga pada tahun 1901 datang lagi Order Hasil menghadap Khalifah. Kemudian berbicara, wahai Khalifah, saya ingin kembali lagi ke sini. Datang yang kedua kalinya untuk membeli tanah, sebidang tanah untuk kami jadikan bahan bermukim untuk kami. Kemudian mereka berjanji akan melunaskan hutang-hutang sang khalifah sambil membawa 150 juta pound sterling yang setara kalau sekarang sekitar 305 triliun. Tapi apa? Kata khalifah, tetap ini adalah tanah kaum muslimin. Dari dulu kami jaga hingga sekarang. Kami jaga tanah Palestina, kami jaga Al-Aqsa. Al-Aqsa! 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 Biru! Bidam! Nabdik Al-Aqsa! Biru! Bidam! Nabdik Al-Aqsa! Biru! Bidam! Nabdik Al-Aqsa! Kami bukan siapa-siapa. Kami bukan siapa-siapa. Kami punya harga diri, punya perasaan, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita, punya kepedulian. Pasti kamu juga punya, kan? Mari kita gunakan harga diri. Mari kita gunakan perasaan. Mari kita gunakan keinginan, cita-cita, kepedulian kita, harapan kita semua untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami hanya anak negeri di pelosok terpencil. Kami hanya anak negeri yang berada di pelosok terpencil di antara Gunung Slamet yang berdekatan dengan Sindoro Sumbing dan dataran tinggi Dieng yang terkenal itu. Tapi kami anak negeri yang masih peduli terhadap saudara-saudara kami di Palestina, di seputaran Masjidil Aqsa yang terampas kemerdekaannya oleh teroris Zionis Israel laknatullah alaihi. Tapi kami anak negeri di Kabupaten Banjarnegara yang bisa menyaring berita-berita hoax isi dengan hati nurani kami, dengan ikatan iman kami yang bersatu di bawah kesatuan Pandi Islam. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Biru! Bidam! Nabdika ya Aqsa! Nabdika ya Aqsa! Takbir! Al-Aqsa! 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 Biru! Bidam! Nabdika Al-Aqsa! Lawan Israel! Israel teroris sebenarnya. Yo! Lawan Israel. Israel teroris sebenarnya. Lawan Israel. Israel Teroris sebenarnya. biru! Biru. Bidam! Nabdika Al-Aqsa! Tidak Al-Aqsa. Setelah 1901 Order Hasil datang ke Khalifah. Pada saat itu
Kemudian sampai pada masanya Perang Dunia I terlewat. Setelah terlewat Perang Dunia I, kemudian ada persekongkolan, yakni Inggris. Mereka mengadakan persekongkolan di mana tahun 1916 dideklarasikan. Kemudian di situ ada perjanjian dibagi-baginya negara Islam, kemudian negara Islam menjadi banyak. Kemudian setelah itu pada 1917 ada dibentuklah PBB Amerika, kemudian di mana di situ rakyat Yahudi mendeklarasikan kemerdekaan. Maka pada saat itu juga saja Gaza naik lagi ke permukaan setelah Zionis Israel membombardir penduduknya kurang lebih 3 hari. Dan dalam kurun waktu 3 hari tersebut ada belasan anak-anak syahid, anak-anak kehilangan orang tua kehilangan anak-anak yang dinanti, anak-anak kehilangan kaki dan tangannya, ratusan luka-luka dan rumah yang hancur lebur. Kali ini Zionis Israel lebih terang-terangan dalam beringasnya, tak lagi peduli pada hukum internasional. PBB menganggap serangan ini ilegal karena Israel melakukan aksi beringasnya dengan dalih sebagai upaya agar tidak diserang. Menjaga semangat kita dalam membela Palestina bukan hal mudah. Kita membela jika ada bencana saja. Kita terpola membantu jika ada agresi militer Zionis saja. Padahal saudara-saudara kita di Gaza makan tidak kenal musim, sama persis seperti kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya teguh memimpin khutbah dan mengutus Syariah menuju Syam menghadapi Romawi untuk sebuah misi utama yang sayangnya kita meluputkannya. Misi itu adalah pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Aqsa. 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 Bahkan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengutus ekspedisi Usama bin Said melawan Romawi bukan tanpa sebab, bukan hanya untuk sowing horse. Misi utamanya adalah membebaskan Baitul Maqdis yang kala itu dijajah Kekaisaran Romawi Timur. Maka siang hari ini kita berdiri di tengah teriknya panas matahari. Alhamdulillah Allah memberikan kesejukan di atas langit kita, di atas udara kita. Yang pertama, mari niatkan langkah dan usaha kita hanya untuk Allah, bukan berharap sebungkus nasi. Yang kedua, mari kita berjamaah menjadi garda terdepan dalam membela perjuangan Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dindam nafdi kaya Aqsa. Diru. Dindam nafdi kaya Aqsa. Saudaraku semuanya, dalam ajang persepak bolaan ternyata timnas Israel usia 19 lolos di Piala Dunia usia 20 yang nanti pada tahun 2023 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Kedatangan timnas Israel Piala Dunia usia 20 di Indonesia memicu kontroversi. Kira-kira
Kita terima nggak? Terima nggak? Terima nggak? Tolak di Indonesia, tolak Israel, Di negeri kita, tolak Israel. Tolak Israel di negeri kita. Kami mengajak antum semua dan seluruh rakyat Indonesia untuk menolak dengan keras dan tegas keikutsertaan timnas usia 19, usia 20 Israel dalam ajang Piala Dunia usia 20 pada tahun 2023 nanti yang akan diperhelatkan di Indonesia. Penolakan ini karena penjajah dan tindakan kekerasan yang serta serangan brutal yang dilakukan Zionis Israel terhadap bangsa Palestina yang telah melanggar hak-hak manusia. Setuju? Setuju? Tolak Israel di Indonesia, setuju? Kami mengajak antum semua menolak dengan keras ikutsertaan Israel di setiap cabang olahraga dunia dan meminta untuk diberikan sanksi berupa blacklist pada Israel di setiap cabang olahraga dunia. Penolakan ini bukan serta-merta tidak ada dasar konkret. Hal-hal sebagai berikut. 1. Komitmen bangsa Indonesia menentang semua jenis penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan sebagaimana yang tercantum dalam alinea pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Presiden Soekarno pernah mencontohkan aksi konkret dengan melarang timnas Indonesia bertanding melawan timnas Israel pada kualifikasi Piala Dunia 1958 yang lalu. Sikap ini sejalan dengan konstitusi Republik Indonesia. Padahal saat itu timnas Indonesia hampir dipastikan lolos ke babak final Piala Dunia 1958. Yang ketiga, Presiden kita Joko Widodo dengan tegas menyerukan boikot produk Israel pada waktu konferensi KTT OKI di Indonesia tahun 2016 yang lalu. Yang keempat, Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 tahun 2016. حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزمهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم أنت عضدنا ونصيرنا بك نحول وبك نصاول وبك نقاتل اللهم أنت ربنا وربهم وقلوبنا وقلوبهم بيدك وإنما يغلبهم أنت يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لا إله إلا الله العظيم الحليم. Pelanggaran hukum internasional seperti Konferensi Den Haag 1907, Konferensi Jenewa keempat pasal 49
dan status Roma Mahkamah Pidana Internasional. Oleh karena itu, kami juga sangat menyayangkan pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan yang menjamin akan mengizinkan timnas Israel berlaga di Piala Dunia usia 20 di Indonesia. Pernyataan jaminan ini ada ahistoris dan menyelisih Undang-Undang Dasar 1945, larangan dari Presiden Soekarno dan seruan Presiden Jokowi. Kami berharap agar pemerintah Indonesia dengan tegas untuk melakukan upaya nyata dalam melindungi dan membantu warga Palestina dari kezaliman Zionis laknatullah sampai Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam dan Palestina dinyatakan merdeka. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia, terlebih khususnya umat Islam, untuk terus menentang dan menolak keikutsertaan Israel di setiap ajang dunia, serta memberikan لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم أحيي المسلمين وإمامهم بجماعة المسلمين أي حزب الله حياة كاملة طيبة وارزقهم قوة غالبة على كل باطل وظالم وسوء وفاحش ومنكر. اللهم أنجل المسلمين، اللهم أنجل المؤمنين في بلاد فلسطين ولبنان وعراق وأفغانستان وسوريا وروهينجا واليمن وإندونيسيا خاصة وفي أنحاء البلدان المسلمين عامة. اللهم اشدد وابعثك على الكفار يهود إسرائيل وشركائهم وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.